Halo, perkenalkan nama saya Goma Lesua. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, kampus Gading Serpong. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang keterampilan dalam berbicara. Dan kiranya melalui video ini, teman-teman juga dapat mengerti apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara, mengetahui juga tujuan dari keterampilan berbicara, mengetahui manfaat dari keterampilan berbicara, serta dapat mempraktekkan keterampilan berbicara di kehidupan sehari-hari. Kita mulai yang pertama dari pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dibagi menjadi dua kata, yaitu kata keterampilan dan kata berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, kata berbicara. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, jadi dapat kita simpulkan, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain secara wajar, jujur, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tujuan berbicara. Tujuan dari keterampilan berbicara ada 4. Nah, yang pertama itu ada informatif, rekreatif, persuasif, dan argumentatif. Informatif yaitu tujuan untuk berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan dari pendengar. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi pembicara dan pendengar. Tujuan dari yang ketiga yaitu tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan pada daya bujuk sebagai kekuatannya. Tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir yaitu argumentatif. Yang tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan tentang manfaat dari keterampilan berbicara. Manfaat dari keterampilan berbicara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama meningkatkan profesionalisme. Contoh, sebagai seorang karyawan atau pimpinan, keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus Anda miliki atau Anda kuasai. Dengan kemampuan berbicara yang Anda miliki akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja Anda. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan berbicara akan mengasah kemampuan diri Anda yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Yang ketiga, memperluas jaringan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Atau keterampilan berbicara yang Anda miliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang dapat memperluas jaringan Anda. Dan yang manfaat terakhir yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Jika Anda terbiasa berbicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri Anda secara otomatis juga akan semakin meningkat. Rasa percaya diri ini bisa Anda tuangkan dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa mendorong Anda menjadi sukses. Nah, saya juga ingin menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita pelajari dalam keterampilan berbicara, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam berbicara. Yang kedua, jenis-jenis berbicara. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang keempat, prosedur atau tahapan-tahapan pembelajaran berbicara. Yang pertama, prinsip-prinsip berbicara. Prinsip-prinsip berbicara dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung
berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Dan yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara yang dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara. Berdasarkan situasi pembicara, berbicara dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu situasi formal dan situasi informal. Situasi formal biasanya meliputi ceramah, perencanaan, penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan hal lainnya yang bersifat formal. Dan yang kedua, berbicara informal, situasi informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan hal-hal lainnya yang bersifatnya informal. Yang jenis kedua, berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya yang tadi sudah dijelaskan dibagi menjadi 4, yaitu tujuan informatif, yang kedua rekreatif, yang ketiga persuasif, dan yang keempat itu argumentatif. Tetapi dalam hal ini ada tambah satu tujuan lagi, yaitu tujuan berbicara untuk menggerakkan seseorang. Artinya menggerakkan biar orang tersebut juga terunggah hatinya untuk mendengarkan dari apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara ini dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, kelompok besar, dan bahkan berbicara untuk tempat ramai. Nah, yang keempat jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang melatari pembicaraan jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Dan jenis yang terakhir, berbicara berdasarkan metode penyampaian bicara. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu. Yang kedua, metode persiapan atau extempora. Yang ketiga, metode membaca naskah. Dan yang terakhir, metode menghafal. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor dari yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena menjadi sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi dari sang pembicara. Yang ketiga, kemampuan berbicara dalam berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicaraan yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik dari fonem hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat. Dan selanjutnya, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Dan yang terakhir, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara.
Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Dan juga ada faktor-faktor lain menurut ahli, yaitu menurut Iskandar dan Dadang. Ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktornya. Yang pertama itu yang kebahasaan dapat dibagi menjadi ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, dan yang ketiga pilihan kata atau diksi, dan yang keempat ketepatan sasaran pembicaraan. Selanjutnya faktor-faktor non-kebahasaan, yaitu ada sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara yang juga sangat menentukan, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan yang terakhir penguasaan topik. Selanjutnya yaitu prosedur pembelajaran berbicara. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahap, yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Yang tahap kedua, tahap pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap memproduksikan. Pada tahap ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai keterampilan berbicara. Kiranya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah menggunakan kata. Terima kasih.